Di tanah Jawa abad ke-13, nama Tunggul Ametung menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Ia bukan hanya seorang penguasa Tumapel, tetapi juga tokoh yang dikelilingi kisah mistis. Lahir dari keluarga bangsawan keturunan prajurit tangguh, Tunggul Ametung tumbuh dengan pendidikan perang, strategi, dan sastra istana. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam bela diri dan penguasaan senjata tradisional seperti tombak, keris, dan panah. Namun yang membuatnya benar-benar berbeda adalah kabar tentang kesaktiannya, kemampuan yang diyakini diwariskan dari leluhur yang bersatu dengan kekuatan gaib penjaga tanah Tumapel. Kesaktian Tunggul Ametung bukan hanya cerita rakyat biasa. Banyak catatan babat kuno yang menyebutkan bahwa tubuhnya kebal dari senjata tajam. Dalam beberapa pertempuran, ia dikisahkan berjalan di garis depan tanpa baju zirah, dan panah musuh seolah terpental sebelum menyentuh kulitnya. Beberapa saksi mata menggambarkan aura panas yang memancar di sekeliling tubuhnya, membuat musuh merasa gentar bahkan sebelum bertarung. Keperkasaan ini membuat Tumapel berada pada masa kejayaan militer, sekaligus menumbuhkan rasa hormat dan takut dari kerajaan-kerajaan tetangga. Tidak ada yang tahu secara pasti dari mana sumber kekuatan ini berasal. Sebagian rakyat percaya bahwa Tunggul Ametung mendapat anugerah dari Dewi Pertiwi, roh pelindung tanah Jawa, setelah ia menyelamatkan hutan keramat dari penebangan. Ada pula yang mengatakan ia mendapatkan kesaktian dari ritual tirakat panjang di Gunung Arjuna, di mana ia berpuasa dan bermeditasi selama 40 hari 40 malam. Legenda yang lain bahkan menyebutkan bahwa sejak bayi ia sudah dimandikan dengan air 7 sumber mata air suci yang ada di lereng gunung. Ketenarannya semakin meluas ketika ia berhasil menaklukkan gerombolan perampok yang selama bertahun-tahun meresahkan pedagang di jalur perdagangan Tumapel Kahuripan. Dalam satu kisah yang terkenal, Tunggul Ametung menunggang kuda putihnya langsung menerobos barisan perampok bersenjata lengkap, namun satu pun tidak mampu melukainya. Hanya dengan ayunan keris pusaka naga sesa, ia mampu membuat lawan menyerah tanpa perlawanan berarti. Peristiwa ini menjadi titik awal pengukuhan dirinya sebagai sosok yang tak terkalahkan. Namun, di balik kesaktian itu, Tunggul Ametung tetaplah manusia dengan segala sisi rapuhnya. Ia adalah pemimpin yang mencintai rakyat, tetapi juga harus menghadapi intrik politik dan iri hati dari para bangsawan. Kesaktiannya membuat banyak kawan sekaligus lawan. Sebagian melihatnya sebagai pelindung tanah Tumapel, sebagian lain menganggapnya ancaman yang harus disingkirkan. Inilah awal dari sebuah kisah yang bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga permainan kekuasaan, cinta, dan pengkhianatan. Kabar tentang kesaktian Tunggul Ametung semakin tersebar ke berbagai wilayah Jawa Timur. Para pedagang dari Kediri, Kahuripan, bahkan Bali, menceritakan kisahnya di setiap pasar yang mereka singgahi. Tak jarang, orang-orang dari desa jauh rela berjalan berhari-hari hanya untuk melihat wajah sang penguasa Tumapel. Kehadirannya di tengah rakyat selalu memunculkan rasa aman. Anak-anak berlari di belakang kudanya, sementara para tetua menunduk hormat ketika ia lewat. Namun, di balik senyum ramahnya, tersimpan kewaspadaan yang tak pernah padam, karena ia tahu semakin banyak yang mengaguminya, semakin besar pula ancaman yang mengintai. Di Istana Tumapel, Tunggul Ametung memimpin dengan tegas namun bijaksana. Ia memahami bahwa kesaktian bukanlah alasan untuk berlaku sewenang-wenang. Setiap pagi, ia memimpin latihan perang para prajurit, memastikan mereka tidak hanya bergantung pada kekuatannya semata. Ia kerap mengajarkan taktik bertahan dan menyerang, menekankan pentingnya keberanian yang disertai kecerdikan. Ia sering berkata, kesaktian hanyalah alat, tetapi pikiran dan hati yang lurus adalah senjata sesungguhnya. Kalimat itu kemudian menjadi pepatah yang masih dikenang oleh keturunan Tumapel. Meskipun terkenal kebal senjata, Tunggul Ametung tetap menghormati adat istiadat perlindungan diri. Ia memiliki keris pusaka bernama Naga Sesa, yang diyakini dibuat oleh empu legendaris di lereng Gunung Penanggungan. Keris ini memiliki pamor bergelombang menyerupai aliran air, dipercaya mampu menyalurkan energi sang pemilik. Menurut cerita, keris itu hanya akan bersinar ketika berada di tangan pemimpin sejati. Banyak orang yang mencoba mencurinya, tetapi setiap kali keris itu terlepas dari genggamannya, benda itu akan kembali ke istana dengan cara misterius. Suatu hari, datanglah utusan dari kerajaan Kediri dengan membawa pesan tantangan. Sang Raja Kediri ingin menguji kebenaran kabar tentang kesaktian Tunggul Ametung. Utusan itu membawa sebuah tombak yang dikatakan tak pernah gagal menembus baju zirah. Dalam sebuah upacara di alun-alun Tumapel, Tunggul Ametung berdiri di hadapan ribuan rakyatnya,
tanpa pelindung, menerima tusukan tombak tersebut. Namun, sebelum ujung tombak menyentuh tubuhnya, besi itu bergetar hebat dan patah menjadi 3 bagian. Sorak-sorai rakyat Tumapel menggema, sementara utusan Kediri hanya bisa terdiam. Peristiwa itu semakin mengukuhkan reputasi Tunggul Ametung sebagai sosok yang berada di luar batas manusia biasa. Namun, dari kejauhan, ada mata-mata yang mengamati dengan penuh perhitungan. Di antara mereka, terdapat orang-orang yang kelak menjadi bagian dari peristiwa besar yang akan mengubah jalannya sejarah Tumapel. Kesaktian yang membuatnya dihormati kini juga menjadi alasan mengapa banyak pihak mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Tanpa disadari, bayang-bayang pengkhianatan mulai merayap di balik dinding istana. Beberapa bulan setelah peristiwa Tombak Kediri, Tunggul Ametung menerima laporan dari para prajurit pengintai bahwa aktivitas di perbatasan Tumapel mulai meningkat. Beberapa kelompok asing terlihat berlatih dengan senjata yang belum pernah dilihat sebelumnya. Meski tidak langsung memprovokasi, kehadiran mereka menimbulkan rasa curiga. Tunggul Ametung memerintahkan pengawasan ketat, sambil mengirim utusan untuk mencari tahu siapa yang berada di balik pergerakan itu. Ia tahu, ancaman terbesar sering datang bukan dari serangan langsung, tetapi dari rencana yang disusun dengan sabar. Pada malam hari, Tunggul Ametung sering menyendiri di pendapa istana. Di bawah cahaya lampu minyak, ia duduk bersila sambil memegang keris naga sesa. Ada kalanya ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan denyut kekuatan yang mengalir dari tanah, udara, dan bahkan dari cahaya bulan. Baginya, kesaktian bukan sekadar pusaka atau mantra, tetapi hubungan batin yang tak terputus dengan alam semesta. Ia percaya bahwa keseimbangan antara manusia dan alam adalah kunci bertahan dalam menghadapi segala tantangan. Salah satu ujian terbesar datang ketika wabah penyakit misterius melanda desa-desa di pinggiran Tumapel. Banyak yang mengira ini adalah kutukan dari musuh, mengingat wabah itu muncul tiba-tiba tanpa tanda-tanda sebelumnya. Tunggul Ametung tidak tinggal diam. Ia memimpin langsung pengiriman bantuan obat-obatan herbal, memanggil tabib-tabib terbaik, dan bahkan turun tangan dalam ritual pembersihan desa. Banyak warga percaya bahwa kesaktiannya juga mampu menolak bala, karena desa yang ia kunjungi seringkali pulih lebih cepat daripada yang lain. Namun, di balik semua kebaikan yang ia lakukan, ada bisikan-bisikan yang mulai beredar di kalangan bangsawan. Beberapa menuduh Tunggul Ametung terlalu percaya pada kekuatan sendiri dan mengabaikan nasihat para penasihat kerajaan. Mereka yang iri mulai mengumpulkan dukungan secara diam-diam. Beberapa di antaranya bahkan menjalin hubungan dengan kekuatan dari luar Tumapel yang ingin melihat kekuasaan Tunggul Ametung runtuh. Intrik ini semakin rapi tersusun, menunggu saat yang tepat untuk dijalankan. Pada suatu malam yang sunyi, Tunggul Ametung bermimpi melihat seekor naga emas melingkar di puncak Gunung Arjuna. Naga itu berbicara dalam bahasa kuno, memperingatkannya akan datangnya badai besar yang akan mengguncang Tumapel. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi pertanda dari dunia gaib. Tanpa membuang waktu, ia memanggil para pendeta dan penafsir mimpi untuk mencari arti pesan tersebut. Semua sepakat bahwa ini adalah isyarat akan datangnya pengkhianatan besar. Pagi berikutnya, Tunggul Ametung memanggil pasukan inti Tumapel untuk berkumpul di alun-alun. Di hadapan mereka, ia menyampaikan pesan tegas bahwa setiap prajurit harus memperkuat kewaspadaan. Ia memerintahkan agar jalur-jalur perbatasan dijaga siang dan malam, dan semua berita dari desa-desa dikirim langsung ke istana tanpa penundaan. Ia juga menambah jumlah prajurit pengintai yang ditugaskan menyamar sebagai pedagang dan petani agar dapat mengumpulkan informasi dari wilayah musuh. Tindakan ini membuat Tumapel berada dalam kesiapan tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Sementara itu, di balik tembok istana, istrinya yang terkenal cantik, Kendedes, mulai menyadari perubahan sikap suaminya. Ia melihat Tunggul Ametung lebih sering termenung dan menghabiskan waktu di ruang penyimpanan pusaka. Kendedes mencoba bertanya, namun sang suami hanya tersenyum samar dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Meski begitu, tatapan mata Tunggul Ametung yang tajam menyiratkan beban pikiran yang berat. Kendedes tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia diam-diam mulai mengumpulkan informasi dari dayang-dayang istana. Kesaktian Tunggul Ametung juga terus diuji. Suatu sore, seorang prajurit pembelot dari kerajaan tetangga menyelinap masuk ke istana membawa senjata rahasia, sebilah pedang yang telah ditempa dengan mantra khusus untuk menembus kekebalan tubuh. Namun,
Saat pedang itu diayunkan ke arah Tunggul Ametung, tiba-tiba cahaya menyilaukan memancar dari keris naga sesa di pinggangnya. Pedang itu terpental jauh, dan si prajurit terlempar seperti dihantam angin badai. Kejadian ini membuat para penjaga istana semakin yakin bahwa sang pemimpin memang dilindungi kekuatan supranatural. Walaupun kejadian itu menguntungkan, Tunggul Ametung menyadari satu hal yang mengkhawatirkan, jika ada senjata yang bisa menembus kekebalannya, berarti musuh sudah menemukan celah. Ia mulai mengatur strategi pertahanan baru, menggabungkan kekuatan fisik, kecerdikan taktik, dan perlindungan spiritual. Ia memanggil para pendeta dari berbagai wilayah untuk memperkuat pagar gaib Tumapel. Upacara sesaji dilakukan di mata air suci, hutan keramat, dan puncak bukit yang diyakini sebagai titik energi kerajaan. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa Tumapel tetap aman dari serangan, baik dari dunia nyata maupun gaib. Namun, seperti pepatah Jawa kuno, lindungilah dirimu dari panah yang datang dari belakang, ancaman terbesar justru datang dari dalam. Beberapa bangsawan Tumapel yang merasa tersisih mulai bersekongkol dengan tokoh-tokoh berpengaruh di luar kerajaan. Mereka melihat kesaktian Tunggul Ametung bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai penghalang ambisi mereka. Dari sinilah rencana pengkhianatan mulai tersusun rapi, rencana yang akan melibatkan tipu daya, keindahan, dan kejamnya perebutan kekuasaan. Malam itu, angin dari arah Gunung Arjuna berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit tampak berat, seakan menyimpan rahasia yang hendak diungkapkan. Tunggul Ametung duduk di pendapa, memandangi obor yang berkedip-kedip tertiup angin. Dalam keheningan itu, seorang pendeta tua bernama Empu Jagatnata datang membawa kabar. Ia mengatakan bahwa tanda-tanda alam menunjukkan adanya gelombang hitam yang bergerak menuju pusat Tumapel. Gelombang itu bukan berupa pasukan, melainkan rencana licik yang dibungkus dalam balutan persahabatan. Empu Jagatnata kemudian menyarankan agar Tunggul Ametung lebih berhati-hati dalam menerima tamu, bahkan yang datang membawa hadiah. Ia menceritakan kisah dari masa lalu, ketika seorang raja besar runtuh bukan karena kekuatan musuh di medan perang, melainkan karena tipu daya yang masuk melalui pintu istana. Tunggul Ametung mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. Ia menyadari bahwa ancaman yang ia hadapi mungkin tidak akan datang dalam bentuk pertempuran terbuka, melainkan dari dalam lingkaran terdekatnya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang dari seorang bangsawan berpengaruh di luar Tumapel. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri perayaan panen raya, dengan janji bahwa acara tersebut akan mempererat hubungan kedua wilayah. Tunggul Ametung mempertimbangkan dengan cermat. Kesaktiannya membuatnya percaya diri, namun kata-kata Empu Jagatnata masih terngiang di telinganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk hadir, tetapi dengan persiapan khusus. Ia membawa keris naga sesa, mengenakan pakaian perang ringan di balik busana kerajaan, dan membawa beberapa prajurit terlatih yang menyamar sebagai pengiring biasa. Saat tiba di lokasi perayaan, sambutan yang ia terima begitu meriah. Tarian tradisional, musik gamelan, dan aroma masakan khas Jawa memenuhi udara. Namun, di balik semua kemeriahan itu, Tunggul Ametung merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan beberapa orang yang duduk di sudut panggung terasa terlalu tajam, seolah mengukur setiap gerakannya. Ia berpura-pura tidak peduli, tetapi indera kewaspadaannya bekerja penuh. Kesaktiannya membuatnya peka terhadap perubahan energi di sekitarnya, dan malam itu, energi itu terasa tegang dan penuh waspada. Benar saja, saat acara memasuki puncak, salah satu penari tiba-tiba melemparkan sebilah pisau ke arah Tunggul Ametung. Gerakan itu begitu cepat, namun lebih cepat lagi tanggapan sang penguasa. Dengan satu gerakan ringan, ia menepis pisau itu menggunakan sarung tangan logam yang tersembunyi di balik kain. Pisau itu jatuh di lantai, memantul hingga ke kaki salah satu prajuritnya. Sorak-sorai terhenti, dan suasana berubah menjadi tegang. Sang bangsawan tuan rumah pura-pura kaget, tetapi Tunggul Ametung tahu, malam itu ia baru saja melihat sekilas wajah pengkhianatan. Setelah insiden pisau terbang itu, Tunggul Ametung memutuskan untuk tidak langsung menuduh siapapun di hadapan umum. Ia tahu, jika ia bereaksi terburu-buru, para pelaku akan membubarkan diri sebelum ia bisa membongkar rencana mereka. Malam itu, ia tetap duduk di kursinya, melanjutkan jamuan seolah tak terjadi apa-apa. Namun, tatapan matanya berkeliling, mencatat wajah-wajah yang tampak terlalu gugup atau terlalu tenang. Setiap senyum yang ia lihat malam itu ia simpan dalam ingatannya, sebagai potongan teka-teki yang kelak akan ia susun.
Setelah acara berakhir, ia memanggil secara rahasia 3 prajurit kepercayaannya, Ki Wardana, Raden Guntur, dan Panji Wasesa. Ketiganya ditugaskan untuk mengamati gerak-gerik para bangsawan yang hadir malam itu, termasuk pelayan dan pengiring mereka. Ia memerintahkan agar semua laporan disampaikan langsung kepadanya tanpa perantara. Musuh yang nyata bisa ditaklukkan dengan keris, katanya, tetapi musuh yang bersembunyi di balik senyum membutuhkan mata yang jeli dan kesabaran. Beberapa hari kemudian, laporan pertama masuk. Ternyata, salah satu tamu yang hadir di perayaan panen memiliki hubungan dekat dengan seorang panglima dari kerajaan tetangga yang dulu pernah kalah perang melawan Tumapel. Panglima itu dikenal sebagai sosok licik yang lebih suka merencanakan pengkhianatan daripada bertarung di medan perang. Informasi ini membuat Tunggul Ametung semakin yakin bahwa insiden pisau terbang hanyalah awal dari rencana besar yang sedang digulirkan. Malam berikutnya, Tunggul Ametung melakukan meditasi khusus di sebuah pendopo kecil yang terletak di taman istana. Ia menyalakan dupa cendana, memejamkan mata, dan mulai mengatur pernapasan. Dalam kondisi hening itu, ia merasakan gelombang energi asing yang mencoba menembus lingkar perlindungan gaibnya. Energi itu dingin dan menusuk, seperti racun yang merayap pelan-pelan. Namun, kesaktiannya memungkinkannya membentuk perisai batin, memantulkan serangan tersebut kembali kepada pengirimnya. Di kejauhan, ia mendengar lolongan anjing panjang, tanda bahwa si penyerang sedang mengalami akibat dari pantulan itu. Keesokan harinya, kabar beredar bahwa salah satu bangsawan yang hadir di perayaan panen mendadak jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin, matanya sayu, dan mulutnya terus bergumam kata-kata yang tak dimengerti. Bagi Tunggul Ametung, ini adalah bukti bahwa serangan gaib memang telah diarahkan padanya, tetapi berbalik mengenai pengirimnya. Meski begitu, ia tidak merasa puas. Ia tahu bahwa ancaman yang sesungguhnya belum datang, dan pengkhianatan yang lebih besar masih menunggu di tikungan sejarah. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian terasa di udara. Tumapel tampak tenang dari luar, namun di dalam tembok istana, prajurit dan mata-mata bekerja tanpa henti. Laporan demi laporan masuk ke tangan Tunggul Ametung, setiap informasi menjadi bagian dari jalinan rumit yang membentuk gambaran besar. Ia mulai melihat pola yang jelas, ada jaringan rahasia yang menghubungkan bangsawan Tumapel dengan kekuatan dari luar. Jaringan ini tidak hanya bekerja dengan senjata, tetapi juga dengan racun, fitnah, dan serangan gaib. Tunggul Ametung mengadakan pertemuan rahasia di ruang dalam istana. Hadir di sana para penasihat terdekatnya, termasuk Empu Jagatnata, Ki Wardana, dan Raden Guntur. Dalam pertemuan itu, ia memaparkan semua temuan sejauh ini. Peta Tumapel terbentang di meja, ditandai dengan simbol-simbol merah yang menunjukkan titik-titik tempat jaringan konspirasi aktif. Setiap titik merah mewakili lokasi di mana orang-orang yang bersekongkol berkumpul atau mengirimkan pesan rahasia. Suasana ruangan dipenuhi ketegangan, namun Tunggul Ametung tetap berbicara dengan suara mantap. Salah satu hal yang mengejutkan adalah temuan bahwa sebagian dari konspirasi ini melibatkan orang-orang yang pernah ia tolong di masa lalu. Mereka yang dulu menerima perlindungan dari Tumapel kini justru menjadi mata dan telinga musuh. Empu Jagatnata memperingatkan bahwa ini adalah sifat manusia, ketika kesetiaan goyah, rasa terima kasih dapat berubah menjadi pengkhianatan. Tunggul Ametung mendengarkan tanpa menunjukkan amarah berlebihan, karena ia tahu emosi yang tak terkendali bisa dimanfaatkan oleh lawan. Malam itu, Tunggul Ametung memutuskan untuk melakukan tirakat di pelataran Candi Kidal, tempat suci yang diyakini sebagai penjaga keseimbangan Tumapel. Ia berdiam diri tanpa makan dan minum, duduk bersila menghadap ke arah Gunung Semeru. Dalam hening malam, ia merasakan kehadiran leluhurnya yang seolah berbisik memberi petunjuk. Bayangan seekor burung elang muncul di langit, melayang perlahan lalu menghilang di balik kabut. Tunggul Ametung menafsirkan ini sebagai tanda bahwa kebenaran akan muncul jika ia terus mengamati dari ketinggian, tanpa terburu-buru menyerang. Keesokan harinya, ia memerintahkan Ki Wardana untuk menyusup ke wilayah perbatasan dan mencari tahu siapa sebenarnya yang menjadi penghubung antara bangsawan Tumapel dan kekuatan luar. Ia menegaskan bahwa operasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena sekali identitasnya terbongkar, semua rencana akan gagal. Ki Wardana menerima perintah itu dengan hormat, lalu berangkat menyamar sebagai pedagang keliling.